Luas hutan Indonesia adalah 105,86 juta hektar. Dan hutan terluas yang pertama itu ada di Pulau Papua. Dan hutan di Kalimantan ini merupakan salah satu paru-paru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nani Black Orchid. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan membahas tentang hutan yang ada di Kalimantan. Tonton terus video ini sampai selesai, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hutan itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sayangnya, hutan Kalimantan itu terus-menerus mengalami penyusutan. Hutan Kalimantan itu memiliki keragaman hayati yang sangat besar dan memiliki wilayah yang sangat luas dan juga unik. Ada beragam flora dan fauna serta ekosistem beragam di dalamnya. Ada sekitar 1.216 jenis flora di dalamnya. Dan 75 spesies itu merupakan spesies endemik. Sedangkan dari jenis fauna ada sekitar 48 jenis mamalia di dalamnya. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai hutan yang sangat luas. Total luas hutan di Indonesia adalah 105,86 juta hektar. Hutan terluas di Indonesia itu ada di Pulau Papua dengan luas 42,5 juta hektar. Sedangkan di Pulau Kalimantan itu total luasnya 40,8 juta hektar. Dikenal sebagai paru-paru dunia karena luas hutannya. Hutan tropis Indonesia itu merupakan tempat persembunyian terakhir bagi kekayaan hayati dunia. Keanekaragaman hayati itu menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Ada beberapa jenis hutan di Kalimantan, yaitu yang pertama hutan hujan tropis. Adapun ciri-cirinya selalu lembab atau basah. Kemudian kelembapan yang tinggi karena curah hujan yang tinggi per tahunnya. Dan juga adanya berbagai macam jenis tumbuhan. Kemudian merupakan sumber daya bagi masyarakat sekitar hutan. Ciri yang lainnya adalah jenis tumbuhan heterogen dan juga pohon-pohon berukuran tinggi dan berdaun lebat. Dan sinar matahari itu tidak dapat menjangkau tanah karena tertutup daun. Yang kedua yaitu hutan gambut. Hutan kayu keras tropis yang berada di sepanjang pantai dan sungai-sungai besar di Kalimantan. Dan biasanya tumbuh di tumpukan bahan organik. Dan ini merupakan hutan kayu keras tropis. Lahan basah di hutan gambut itu mencegah daun dan kayu membusuk sepenuhnya. Dan ciri berikutnya adalah memiliki tumbuhan dengan daun berjenis lebar. Yang ketiga adalah hutan sabana di Kalimantan Barat. Merupakan padang rumput tropis antara tropis dan subtropis. Bisa kita ketemukan di Muara Kendawangan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Yang keempat adalah hutan mangrove. Hutan ini tumbuh di air payau, dipengaruhi oleh pasang surut air laut untuk membendung laju abrasi pantai. Yang kelima adalah hutan rawa. Hutan ini selalu tergenang air, seperti di Danau Sentarum, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Hutan rawa itu biasanya berada di belakang hutan mangrove. Menurut catatan Guinness Book of Record, Indonesia adalah negara yang laju kerusakan hutannya itu tercepat di dunia. Tentu saja ini sebuah prestasi yang tidak patut untuk dibanggakan. Dari tahun 2000 sampai 2005, angka kerusakan hutan itu mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Hal ini disebabkan oleh industri kayu, makin mempersempitnya hutan alami, konversi atau pengalihan fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Kegiatan tersebut telah merusak lebih dari 7 juta hektar hutan sampai tahun 1997. Hal ini menjadi ancaman serius bagi berbagai jenis satwa langka di Kalimantan seperti orangutan, bekantan, beruang madu, dan berbagai jenis owa. Mereka terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan juga perburuan liar. Penyebab lainnya yaitu adanya pertambangan, kemudian juga pembalakan liar, pembakaran hutan, infrastruktur, fasilitas umum dan sosial, perumahan atau pengembang, dan juga transmigrasi. Hal ini tentu saja menjadikan Pulau Kalimantan lebih rentan terhadap terjangan banjir saat musim hujan. Sedangkan saat musim kemarau itu rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hutan hujan tropis yang membentang di seluruh Pulau Kalimantan itu salah satu paru-paru dunia karena luasnya dan fungsinya sebagai penyerap emisi karbon, yaitu
2,6 miliar ton karbon dioksida, dan 45% akan dijadikan paru-paru dunia dan masuk dalam jantung Borneo atau yang disebut dengan Heart of Borneo, di mana pemerintah akan menyediakan 45% lahan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012. Aturan tersebut sudah dianggap sebagai peluang dan dukungan bagi implementasi program konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan. Kawasan jantung Borneo itu diikuti oleh 3 negara yang wilayahnya ada di Pulau Kalimantan, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Membuat kerjasama yang dikenal dengan HOB Inisiatif, yang tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan hutan Kalimantan, melestarikan hutan sebagai ekowisata, pengelolaan spesies, dan pengelolaan kawasan konservasi. Selain hubungan antar negara, mereka juga membangun komunitas dengan masyarakat setempat, seperti untuk kawasan perkebunan dan pertambangan. Perlu dibangun kesepahaman agar dalam membuka lahan perkebunan tidak mengorbankan komunitas lain. Adapun hasil hutan di Kalimantan, seperti di Kalimantan Barat, itu memiliki hutan produksi terbesar di Kalimantan, dan paling banyak kehilangan luas tutupan pohon. Setelah Kalimantan Barat, menyusul Kalimantan Tengah dalam kehilangan tutupan pohon. Pemerintah melarang penanaman kelapa sawit yang baru. Kalimantan Timur memiliki hutan lindung dan juga hutan produksi. Kerusakan yang disebabkan oleh pembukaan lahan kelapa sawit karena kelapa sawit bukan termasuk tanaman hutan. Adapun ciri-ciri hutan di Kalimantan yaitu hutan hujan tropis. Pohon tinggi sampai 50 meter dan dengan diameter yang lebar. Kelembapan tinggi karena banyaknya uap air yang berasal dari daun yang menguap ke atmosfer. Vegetasi tanaman berlapis. Sinar matahari tak dapat menjangkau tanah atau dasar hutan karena banyaknya pohon tinggi dan besar dan tanah tertutup daun. Adanya genangan air. Ketika musim hujan tiba, tanah akan menyerap air dan membentuk genangan. Daya regenerasi tinggi dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Memiliki keanekaragaman hayati yang besar, baik flora dan fauna dan ekosistemnya. Adanya hutan rawa, yaitu yang selalu tergenang air, biasanya berada di belakang hutan mangrove atau hutan bakau yang selalu digenangi oleh pasang surut air laut. Di Kalimantan Timur, kita bisa menjumpai hutan lindung, yaitu hutan lindung Wehea. Hutan lindung itu fungsinya untuk melindungi sistem penyangga kehidupan. Lokasinya berada di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Hutan lindung Wehea atau dikenal dengan Huliwa, luasnya 38.000 hektar dan 9.000 hektarnya itu masuk wilayah Kabupaten Berau. Dalam perjalanannya, Huliwa menampakkan diri sebagai salah satu destinasi wisata alam dengan tujuan khusus, yaitu untuk penelitian seperti orangutan dan petualangan alam di tengah hutan belantara, dan juga sebagai tempat penelitian flora dan fauna. Tahun 2005 sudah dibuka untuk umum, namun perizinan masuk tetap berkoordinasi dengan pihak pengelola. Eksotisme hutan Wehea mulai terdengar ke telinga wisatawan lokal dan juga asing. Mereka datang untuk berlibur menikmati alam hutan Wehea hingga melakukan kajian penelitian. Hutan lindung Wehea merupakan objek wisata hutan alam pedalaman dan sungai. Dengan budaya sungainya yang cukup kental, ada juga ribuan flora dan fauna. Juga ada gunung batu Kongbeng atau Kungbeang, bahasa Dayaknya itu sebenarnya Kungbeang, yang menjadi daya tarik di wilayah ini. Juga adanya desa-desa sepanjang sungai Wahau. Nama Gunung Kungbeang itu berasal dari suku Dayak Wehea yang ada di Muara Wahau. Suku Dayak Wehea telah lama atau terdahulu menempati dan hidup di daerah ini. Huliwa itu terletak di desa Nehas, Liah Bing, dan 5 desa lainnya. Suku Dayak Wehea itu sepakat menjaga dan melindungi serta melestarikan hutan mereka yang sangat luas, bahkan menjadi hutan lindung terluas di Kutai Timur, bahkan di Kalimantan Timur.
dan seluruh Indonesia dan terbesar ketiga di dunia. Hutan Kalimantan merupakan penyedia air bagi sungai-sungai utama di pulau ini. Pada tahun 2000, masyarakat berinisiatif mengadakan ritual dan menjadikan hutan ini menjadi hutan lindung. Maka disusunlah aturan adat agar tak ada penebangan pohon dan perburuan satwa di dalam hutan ini. Jika melanggar akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan tingkat pelanggaran. Huliwa itu memiliki berbagai keunikan, merupakan rumah bagi berbagai spesies langka seperti orang utan, macan dahan, lutung dahi putih, burung enggang, burung umbai, dan beruang madu. Selain sebagai sumber air bersih, juga memiliki beragam kekayaan flora. Juga menjaga keanekaragaman hayati, melindungi sistem penyangga kehidupan, kemudian mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Untuk menjaga kelestarian hutan, masyarakat adat Wehea itu membentuk penjaga hutan. Pada tahun 2004 dinyatakan sebagai hutan lindung oleh suku adat Dayak Wehea. Pada tahun 2009, hutan lindung Wehea itu menerima penghargaan Kalpataru yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup. Selain hutan lindung, Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang mempunyai hutan mangrove terluas di dunia. Kawasan zona jantung Borneo itu sekitar 22 juta hektar, di mana hutan dan lahan itu saling terhubung. Hutan itu juga mempunyai fungsi yang sangat vital. Salah satunya adalah hutan produksi, di mana dikelola untuk menghasilkan kayu dan bahan baku industri. Kemudian, hutan konservasi merupakan kawasan suaka alam seperti cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, hutan raya, dan hutan wisata. Juga hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi sistem penyangga kehidupan. Berikutnya, hutan suaka alam. Ini untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang hampir punah. Sedangkan berdasarkan cirinya itu ada hutan primer dan juga hutan sekunder. Adapun ciri-ciri hutan primer seperti terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, belum pernah dieksplorasi atau diganggu manusia. Kemudian memiliki sifat-sifat ekologis yang unik, dihuni oleh pohon-pohon besar dan berumur panjang, dan merupakan hutan perawan atau virgin forest. Sedangkan hutan sekunder itu terbentuk dari hutan primer yang telah mengalami kerusakan. Juga bisa terbentuk dari lahan pertanian atau kawasan peternakan yang telah ditinggalkan dan ditandai dengan proses regenerasi yang rumit, memiliki komposisi dan keanekaragaman hayati yang berbeda dengan hutan primer, dan masih berguna dalam menyediakan habitat bagi spesies asal. Sedangkan berdasarkan jenis tumbuhan, itu ada hutan homogen, biasanya ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan seperti hutan jati, hutan pinus. Kemudian ada hutan heterogen, ditumbuhi oleh berbagai macam jenis pohon. Untuk contoh hutan di Indonesia itu ada hutan hujan tropis, hutan bakau, hutan sabana, hutan rawa gambut, hutan musim, hutan rimba, dan hutan budidaya. Nah, ini guys, ini merupakan pohon meranti merah ini ya. Ini sangat tinggi pohonnya. Ini juga merupakan pohon meranti merah. Jadi di sini ada beberapa jenis pohon, tetapi sudah banyak yang kabur ini tulisannya. Saya tidak bisa melihat. Ini merupakan pohon mahoni. Kita lihat akarnya ini ya. Mahoni ada tulisannya.
Ini pohonnya sangat besar, bahkan di akarnya itu ada semacam lubang ya. Ini sangat besar sekali, tetapi saya tidak tahu ini nama pohonnya ini apa ini. Berada di antara pohon-pohon besar, itu kalian akan merasakan suasananya yang nyaman, sejuk, dan terasa berada di ruangan yang ber-AC, tetapi AC-nya itu alam. Ini merupakan pohon mahoni ya. Ini juga merupakan salah satu pohon yang ada di Kalimantan ini ya, tapi saya tidak tahu namanya ini pohon apa. Ini banyak cabangnya ini ya. Ini juga tinggi sekali pohonnya. Di atas itu banyak sekali cabang-cabangnya ya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini, dapatkan info-info yang menarik tentang Pulau Kalimantan. Terima kasih, bye-bye.